Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Septiana Santoso, Program Studi Pendidikan Matematika, mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan 1 tahun 2022 sampai dengan 2023, Universitas Hamzanwadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan pembelajaran dalam mata kuliah pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran mengenai desain instruksional berbasis model discovery learning. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu desain instruksional. Desain instruksional adalah serangkaian proses perencanaan, analisa, desain, pengembangan penerapan, dan evaluasi instruksi dalam setting pendidikan atau pelatihan baik formal maupun informal yang terstruktur dan teratur namun fleksibel. Selanjutnya, di sini saya menggunakan metode discovery learning, di mana discovery learning adalah proses untuk memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan. Pada metode ini, guru tidak secara aktif menjelaskan materi pada peserta didik, di mana guru hanya sebagai fasilitator. Kemudian di sini ada 6 sintak pembelajaran discovery learning, yaitu yang pertama simulasi, problem statement, data collection, data processing, verifikasi, dan terakhir generalisasi. Selanjutnya, di sini terdapat informasi umum, di mana informasi umumnya itu berupa nama penyusun, yaitu saya sendiri, Ririn Septiana Santoso, kemudian nama sekolah SMA Negeri 3 Selong, mata pelajaran matematika, materi sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV, kelas 10, fase E, kompetensi keahlian IPS, semester ganjil, tahun pelajaran 2022-2023, alokasi waktu 2 jam pelajaran atau 2 kali 40 menit. Tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan pengertian solusi dari sistem persamaan linear 2 variabel berdasarkan pemahaman solusi dari sistem persamaan linear 1 variabel. Selanjutnya, teknologi yang saya gunakan di sini berupa yang pertama ada laptop, kemudian proyektor atau LCD. Saya di sini menggunakan Google Classroom, speaker, smartphone, dan LKPD. Ya, pada kegiatan pendahuluan itu ada alokasi waktunya 10 menit, diantaranya yang pertama, guru mengucapkan salam pembuka, guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa, kemudian guru memeriksa kehadiran siswa, menyiapkan fisik dan psikis siswa untuk mengawali kegiatan pembelajaran, siswa mencermati informasi tentang manfaat pembelajaran sistem persamaan linear 2 variabel. Kemudian siswa diingatkan tentang penyelesaian sistem persamaan linear 1 variabel dan aritmetika sosial. Kemudian siswa mencermati informasi tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Siswa mencermati informasi tentang asesmen yang dilakukan, yaitu asesmen kelompok dan asesmen individu. Dan terakhir, siswa mencermati informasi tentang prosedur pembelajaran dengan model discovery learning. Selanjutnya, pada kegiatan inti, alokasi waktu 60 menit. Dalam kegiatan inti, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ada 6 sintak. Sintak yang pertama, stimulasi. Guru memberikan gambaran umum materi dan ilustrasi permasalahan yang terdapat pada media pembelajaran PowerPoint. Di sini juga ada video pembelajaran yang akan ditayangkan pada saat kegiatan awal di kegiatan inti. Kemudian yang kedua, problem statement. Di sini peserta didik mengamati dan memahami masalah yang tertera pada media pembelajaran atau video secara individu. Kemudian peserta didik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait masalah yang disajikan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik lain untuk menjawab. Jadi di sini sudah mulai adanya diskusi mengenai materi yang dipaparkan. Kemudian guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik mengenai pemahaman mereka tentang materi. Di sini termasuk diferensiasi konten. Kemudian di sini peserta didik dikelompokkan menjadi 3
jenis kelompok ya yang dengan mempertimbangkan gaya belajar dan kemampuan awal peserta didik berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Jadi pada sebelum kegiatan ini sudah diberikan dulu asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif, di mana asesmen diagnostik non kognitif itu mengenai gaya belajar peserta didik yang kemudian hasilnya dijadikan bahan untuk membentuk kelompok sesuai gaya belajar. Selanjutnya, peserta didik disediakan LKPD dan media belajar sesuai gaya belajar. Jadi di sini untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual itu diberikan handout tambahan. Kemudian untuk gaya belajar auditory itu diberikan video pembelajaran. Dan terakhir untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik diberikan di sana ada poster. Saya sudah menyiapkan suatu poster untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik bisa melihat-lihat gitu. Selanjutnya, untuk data collection, yang pertama, bimbingan guru, peserta didik mencari dan mengumpulkan informasi mengenai LKPD dari media belajar atau handout yang terdapat di Google Classroom. Selanjutnya, peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami materi diberikan kesempatan bertanya pada guru, dan terakhir peserta didik diberikan bantuan terkait dengan kesulitan yang dialami siswa secara individu, kelompok, ataupun klasikal. Selanjutnya, yang keempat, data processing. Berdasarkan informasi yang diberikan dari berbagai sumber, peserta didik diminta untuk menyelesaikan masalah pada LKPD. Selanjutnya, yang kelima, verifikasi, yaitu peserta didik mempresentasikan hasil penyelesaian masalah dalam diskusi kelompok di depan kelas. Selanjutnya, peserta didik lain menanggapi hasil penyelesaian masalah kelompok, penyajian melalui sesi tanya-jawab. Selanjutnya, peserta didik lain diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran jawaban yang telah dipresentasikan. Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang telah mengemukakan pendapat. Yang terakhir, generalisasi. Peserta didik dan guru membuat kesimpulan mengenai poin-poin penting dari kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, di sini ada kegiatan penutup, di mana alokasi waktu 10 menit. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama, peserta didik melakukan peer assessment mengenai kinerja anggota kelompok yang sudah disediakan pada Google Classroom. Kemudian yang kedua, peserta didik menyelesaikan tugas individu atau kuis pada Google Classroom. Selanjutnya, guru bersama peserta didik melakukan refleksi untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan kegiatan pembelajaran serta memberikan penugasan. Selanjutnya, guru menginformasikan mengenai rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, yaitu membuat model matematika dari masalah yang terkait dengan SPLDV. Dan terakhir, guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan meminta salah satu peserta didik memimpin doa dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Sekian hasil pemaparan rancangan pembelajaran saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.